Bab 45. Dua binatang. Ya, Harley mengangguk ringan sebagai jawaban atas pertanyaan Brady. Jika ini terdengar, akan aneh jika tidak kaget. Mereka berdua di alam mimpi, masing-masing dalam tahap pertama, dan mereka akan bertarung dengan alam Zhen Yuan yang sebenarnya. Jika itu adalah Zhen Yuan tingkat tinggi, mereka akan keluar jalur untuk pertama kalinya. Tapi aura pria besar itu kuat, tetapi sangat tidak stabil. Secara alami, Harley dan Brady tidak akan takut dengan alam Zhen yang baru saja menerobos. Serang. Mengikuti lolongan serigala Brady, bocah itu menendang punggungnya ke tanah dan menembak seperti bola meriam. Serang. Harley juga melolong, mengikuti Brady dan membunuhnya. Setelah melihat ini, pria itu terkejut sejenak. Tring. Tiba-tiba, tongkat gigi serigala Brady sudah disapu. Mencari kematian. Wajah pria besar itu berubah cemberut dalam sekejap. Dia membalik tangannya dan menepuknya. Namun, di matanya, tongkat gigi serigala yang dihancurkan telah tumbuh dengan cepat lebih dari 5 kali. Dia tahu itu adalah tongkat gigi serigala, tetapi mereka yang tidak tahu berpikir bahwa telah menghancurkan pohon besar. Brak. Karena tidak pernah berpikir bahwa tongkat gigi serigala tiba-tiba menjadi lebih besar, dan Brady hanya alam Ren Yuan, membuat pria besar itu terlalu meremehkan musuh, sehingga tubuh yang hancur terhuyung-huyung, dan seluruh telapak tangannya menjadi berdarah. Namun, meskipun dia menyakiti pria besar itu, Brady terkejut dan mundur. Pria besar itu sangat marah, dan begitu dia akan bergerak, Harley datang dan membunuhnya. Mencari kematian, pria besar itu mendorong dengan telapak tangannya. Harley mendengus dingin, dengan pikiran, api sejati meledak tiba-tiba, berubah menjadi cambuk api yang panjang di tangannya, dan dilempar dengan keras olehnya. Terkunci. Ketika suara seperti itu terdengar, tanda darah gelap terlempar dari wajah pria besar itu di tempat. Api sejati. Pria itu terkejut tiba-tiba. Roar. Ketika pria besar itu terkejut, auman harimau terdengar, dan Harley menggunakan kemarahan dan kebenaran binatang buas itu, langsung menyerang ke arah pria besar itu. Dia seperti binatang buas yang turun gunung, jalan keluar dari sarungnya bahkan lebih aneh, terkadang seperti harimau, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencakar, menepuk, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu bersama-sama. Sendi telah menjadi senjata sengit. Karena tidak pernah berpikir bahwa alam mimpi akan memiliki keterampilan pertempuran jarak dekat yang mendominasi, pria besar itu dipukuli dengan tergesa-gesa. Ya. Brady berteriak, datang dengan tongkat gigi serigala, dan bergabung dengan Harley untuk melawan pria besar itu. Pria besar itu sedang terburu-buru. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah alam Zhen Yuan. Segera, dia menghentikan tren mundur dan menamparnya dengan telapak tangan. Telapak petir. Telapak harimau naga. Harley dan Brady bergegas maju satu demi satu. Boom. Telapak tinju bertabrakan dan meraung. Telapak alam Zhen Yuan benar-benar menakutkan. Harley dan Brady memukul balik karena muntah darah. Kesenjangannya tidak terlalu besar. Harley menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk melompat, dia masih tak terkalahkan dalam menghadapi penindasan mutlak. Kalian semua akan mati. Dipukuli begitu malu oleh dua bocah bau, pria itu tiba-tiba menjadi marah. Siapa yang mati masih belum tentu. Harley mencibir. Wah, bagus sekali. Di samping, Brady berdiri berdampingan dan mengacungkan jempol kepada Harley. Kamu juga tidak buruk. Apa ini? Kejutan pria besar itu segera terdengar di tempat kejadian,
auranya yang kuat dengan cepat menghilang, dan energi yang kejam di sekujur tubuhnya juga kembali diam. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada dua mantra di tubuhnya. Mantra spiritual surgawi. Pria besar itu terkejut, sepertinya mengenali mantra spiritual surgawi. Dia dalam alam Zen Yuan, dan dua mantra spiritual surgawi hanya dapat membatasi energi sejatinya selama sekitar 1 menit. Brady berkata kepada Harley Ye, "Kalau begitu manfaatkan waktu dan bunuh dia." Lanjutkan. Baru saja kembali ke hutan sepi, karena lolongan kedua serigala, Harley Ye dan Brady menyerang. Ketika pria besar itu melihat ini, ekspresinya berubah secara drastis. Saat mundur, dia dengan gila memengaruhi pemenjaraan mantra spiritual surgawi. Dia tahu bahwa dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan hanya dalam 1 menit. Tapi bagaimana mungkin Harley Ye dan Brady memberinya waktu? Telapak petir. Telapak harimau naga. Mengetahui bahwa waktu adalah hidup, keduanya tidak berani main-main, dan teknik rahasia yang kuat mengenai pria besar itu tanpa disembunyikan. Puff. Dengan darah bersinar, Harley Ye mengayunkan pedangnya, hampir menghancurkan pria besar itu. Pria besar itu memuntahkan darah dan mundur, tetapi sebelum dia menghentikan sosoknya, Brady melompat dan menghancurkannya. Shung. Tongkat gigi serigala itu langsung menjadi 5 kali lebih besar ketika jatuh, menanamkan semua energi sejati Brady. Tidak. Melihat tongkat gigi serigala dipukul, pria besar itu meraung ngeri. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa alam Zen Yuan yang bermartabat akan dibunuh oleh alam Ningqi? Begitu banyak teknik rahasia tidak akan dapat digunakan di masa depan. Namun, tidak peduli seberapa besar pria itu berteriak, Harley Ye dan Brady tidak akan merasa kasihan saat ini. Mereka yang keluar dan terlibat akan selalu harus membayarnya kembali. Berbelas kasih kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Jika mereka tidak membunuh orang besar, setelah orang besar menerobos penjara, dia pasti akan membunuh mereka. Ini adalah dunia kultivator, kejam. 2. Saat tongkat gigi serigala jatuh, seluruh bumi hancur dan bergetar. Ketika asap menghilang, Harley Ye dan Brady maju ke depan, seluruh tubuh alam Zen Yuan hampir hancur menjadi gumpalan. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Mereka berdua mulai mengambil tas penyimpanan pria besar itu, semua barang berharga dirampok dengan bersih. Setelah melakukan ini, keduanya menghilang. Setelah keduanya pergi, seorang lelaki tua berjubah ungu berjalan keluar di malam yang gelap. Ada api sejati. Melihat ke arah Harley Ye dan Brady pergi, dia mengelus jenggotnya dengan ringan. Harley Ye dan Brady muncul lagi, di kedalaman hutan tandus. Keduanya masing-masing membutuhkan waktu 1 jam untuk pulih dari cedera mereka, baru kemudian mengeluarkan tas penyimpanan pria besar itu dan seluruh harta karunnya. Wah sial! Tiba-tiba, 2 suara terkejut terdengar tanpa pandang bulu. Memang hebat alam Zen Yuan, kaya. 2 mantra spiritual surgawi tidak sia-sia. Aturan lama, bagi setengah. Keduanya berjongkok di tanah untuk berbagi rampasan. Di tas penyimpanan pria besar itu, ada lebih dari 100.000 batu spiritual. Sepertinya dia pergi ke pasar gelap dunia hitam untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tidak pernah berpikir bahwa selokan kecil akan membalikkan perahu. Setelah hal-hal sepele seperti batu spiritual, cairan spiritual, dan rumput spiritual dibagi oleh Harley Ye dan Brady, hanya ada pisau kepala hantu, 2 gulungan kuno, dan tripod kecil seukuran kepalan tangan bayi di tanah. Tring. Pada saat ini, api sejati melompat, menyebabkan mata Harley Ye menjadi cerah. Dia menyapu 2 gulungan kuno dan pisau kepala hantu, akhirnya matanya tertuju pada benda itu.
Ini adalah harta karun. Kilatan cahaya melintas di mata Harley Ye. Aku ingin pisau besar ini. Aku ingin ini. Kata-kata kedua orang itu tidak dalam urutan tertentu. Setelah berbicara, keduanya saling memandang, saudara yang baik. Pada akhirnya, hanya ada dua gulungan kuno yang tersisa, masing-masing dari mereka mengambil satu. Tinju mengguncang gunung. Brady melirik nama pada gulungan kuno, kemudian melirik salinan di tangan Harley Ye dan bertanya, "Apa milikmu?" "Apa ini?" Harley Ye menyeringai, menatap gulungan kuno di tangannya dengan heran. Bersambung. Bab 46. Pasar Gelap Dunia Hantu. Rahasia untuk subur, kata Harley Ye, sudut mulutnya berkedut. Rahasia untuk subur. Mata Brady berbinar saat mendengarnya. "Ayo, kita ganti." Brady mengambilnya di tempat, lalu memasukkan bukunya sendiri ke tangan Harley Ye. Sudut mulut Harley Ye berkedut lagi. "Hehe, tidak buruk, tidak buruk." Brady melihat ke bawah dan melihatnya dengan senang hati, tersenyum sambil menonton, seolah-olah dia tidak pernah memperhatikan tatapan menjijikkan di mata Harley Ye. "Aneh." Harley Ye menggosok alisnya, fokus pada teknik rahasia tinju mengguncang gunung. Setelah membaca sekilas, Harley Ye menemukan bahwa tinju mengguncang gunung ini dan tinju petirnya memiliki efek yang sama. Keduanya adalah teknik menyerang utama, yang membutuhkan kebugaran fisik yang sangat tinggi. Jika tidak, mereka pasti akan digigit oleh internal yang mendominasi itu, energi. Setelah istirahat singkat selama setengah jam, keduanya melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini, keduanya memiliki perjalanan yang mulus. Ketika langit penuh bintang, keduanya berhenti di depan tanah yang luas dan gelap. Itu pasar gelap dunia hantu. Brady menunjuk ke depan. Tak perlu dikatakan Brady, Harley Ye sudah menatap bumi hitam di kejauhan. Pasar gelap dunia hitam menempati radius penuh puluhan mil, seperti sepotong bumi hangus, seluruhnya tertutup kegelapan. Sebelum dia bisa masuk, dia mencium darah, tirani, dan udara dingin yang masuk ke wajahnya. "Ayo pergi." Brady telah menyeret Harley Ye ke pasar gelap dunia hantu. Begitu dia masuk, Harley Ye merasakan kekuatan yang aneh dan kuat, sehingga basis kultivasinya sangat ditekan hingga titik energi yang mengembun. Bagaimana situasinya? Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping ke arah Brady. "Jangan ribut," Brady berkata, "setiap kali ada pelelangan, akan ada larangan yang kuat. Setiap orang yang datang ke sini akan ditekan ke tingkat energi yang kental. Bahkan yang kuat di alam Kong Ming akan ditindas." Harley Ye menatap Brady ragu-ragu. "Tanpa terkecuali. Ini sangat kuat." Harley Ye tidak bisa menahan perasaan terkejut. Siapa yang memberlakukan pembatasan, ini terlalu kuat. "Partai Tianxuan," kata Brady, masih tidak lupa menunjuk ke sisi pasar gelap dunia hantu. Harley Ye melihat sekeliling dan menemukan paviliun lain di tengah pasar gelap dunia hantu, tergantung di udara, beberapa puluh kaki dari tanah. Paviliun itu megah, seperti simbol, dan tidak dapat mentolerir pelanggaran apapun. Melintasi jarak yang begitu jauh, Harley Ye tampaknya bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Bagaimana asal-usul Partai Tianxuan itu? Kenapa aku belum pernah mendengar kekuatan seperti itu di kerajaan Chu? Harley Ye memandang Brady dengan takjub. Brady, yang selalu mengetahui segalanya, menggelengkan kepalanya sedikit. "Kali ini, aku mendengar pamanku mengatakan bahwa sebelum pembentukan Sekte Heng Yue, Partai Tianxuan sudah ada di sini. Mereka bukan milik sekte manapun, tetapi anggota dari sekte tersebut misterius dan kuat.
Aku mendengar bahwa master sekte mereka adalah seorang kultivator di alam Tianji. Tianji, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kultivator memiliki 6 tingkat, Ningqi, Ren Yuan, Zhen Yang, Lingsu, Kongming, dan Tianji. Naik ke langit selangkah demi selangkah. Bahkan 3 sekte besar dan istana haus darah yang lebih kuat tidak memiliki kultivator Tianji. Bagaimana Harley Ye tidak kaget? Meskipun mereka berada di pasar gelap dunia hantu, mereka tidak pernah ikut campur dalam memperebutkan tanah ini, dan hanya di pelelangan setiap 3 tahun pertarungan di sini akan dilarang keras, kata Brady lagi. Menurut legenda, orang-orang dari Istana Haus Darah telah datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi mereka dikalahkan dan dikembalikan. Gerbang Tianxuan seperti simbol tanah ini. Apakah itu sekte atau keluarga kultivator? Mereka tidak berani memprovokasi keagungan mereka. Harley Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menatap ke sekte Tianxuan itu, matanya penuh kekaguman. Berpikir di dalam, keduanya terus berjalan jauh. Harley Ye menemukan bahwa para kultivator yang datang dan pergi ke sini memiliki aura yang kuat, tetapi tingkat kultivasi mereka telah ditekan ke titik di mana mereka kental. Ini harus membuatnya menghela napas, tidak peduli seberapa kuat kamu di luar, tetap sia-sia di sini. Semakin dalam dia berjalan, semakin Harley Ye menghela nafas. Pasar gelap ini benar-benar semrawut seperti yang dikatakan legenda. Ketika berjalan di sepanjang jalan, dia telah melihat banyak paviliun, tetapi ada lebih banyak rumah yang runtuh, juga ada darah yang belum mengering di banyak tempat, ada kekacauan yang tersisa dari perang di mana-mana. Selain itu, orang-orang di sini juga adalah orang-orang yang kuat, masing-masing dengan semangat yang ganas, sepasang mata merah darah, penuh tirani. Kemari, lihat, batu spiritual, cairan spiritual sedang dijual. Teman-teman, tidakkah kamu menginginkan senjata spiritual? Ini semua barang bagus. Ketika keduanya datang ke tempat yang makmur, ada teriakan di mana-mana, ada kios di mana-mana, yang menjual segala macam barang. Huo Linglong, Harley Ye melihat harta karun ditempatkan di stan, matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Spar darah berwarna-warni. Pasta biji teratai darah merah. Sepanjang jalan, mata Harley Ye terus bersinar. Bagaimana, cukup segar, kan? Brady memutar tubuhnya yang gemuk dan berjalan ke depan, seperti Buddha Maitreya kecil. Dia tampak lucu dan menarik banyak perhatian dari sekelilingnya. Ini cukup segar, Harley Ye menghela nafas. Jangan meremehkan pemilik kios dari setiap kios di sini. Brady berbisik, kebanyakan dari mereka mudah dilewati, mungkin salah satunya adalah tetua dari sekolah pertama atau yang kuat dari keluarga kultivasi. Ini, aku percaya. Lelang hanya akan dimulai besok. Kita akan berkeliling di sini. Malam ini juga sangat ramai, kata Brady, mengeluarkan kaki ayam dari selangkangannya, dan memakannya tanpa wajah, tidak peduli dengan mata menjijikkan dari orang-orang itu di sekitarnya. Hah! Saat dia berkata, pelayan itu memberikan suara yang lembut, matanya menjadi tajam, seolah-olah dia melihat sesuatu yang dia sukai. Kamu asal berjalan-jalan saja, aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Brady berkata, dan memasukkan kembali sisa kaki ayam ke selangkangannya, lalu dia berjalan pergi melihat ke satu arah. Harley Ye melihat sekeliling dan tidak bisa membantu tetapi menggosok bagian tengah alisnya. Ada banyak orang berkumpul di sana. 3 lantai di dalam dan di luar sangat ramai, dan ada tanda berdiri di sana, cambuk harimau afrodisiak. Aneh, Harley Ye berdecak, diam-diam mengatakan bahwa pasar gelap ini benar-benar memiliki segalanya untuk dibeli. Brady pergi, dan Harley Ye juga berkeliaran di depan kios.
Dia mengambil dan memilih sepanjang jalan, tetapi dalam hatinya dia berharap bahwa api sejati akan memberikan beberapa petunjuk. Jika tidak, dia benar-benar tidak dapat melihat mana yang harta karun dan mana yang paralel. Teman kecil, di sini semuanya adalah harta karun. Jangan menyesal jika tidak membelinya. Setelah melewati desa ini, tidak akan ada kios seperti itu. Harley mendengarkan teriakan ini sepanjang jalan dan terpesona oleh hal-hal di kios. Dia belum pernah melihat banyak hal sebelumnya, dan tidak bisa melihat banyak hal. Tiba-tiba, Harley berhenti dan menatap ke kejauhan. Di sana, seorang wanita berpakaian putih berjalan ringan, dengan sutra biru mengambang, pakaiannya bergelombang, seperti bunga lotus yang mekar. Dia seperti peri yang turun dari dunia ke bumi, tanpa jejak debu dunia. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah Nancy Ji dari Sekte Heng Yue? Bersambung.